Oke, sambil menunggu teman-teman, yang lagi pada mandi, kita start dulu ya. Oke, selamat malam teman-teman semua, selamat malam Sesiong Hoklai. Kita kembali bertemu dalam, daily mindfulness ya. Pertama-tama sebelum kita mulai, kita latihan nafas perut dulu seperti yang diajarkan oleh Sesiong Hengki. Kembung, kempis, kembung, kempis ya, sampai hitungan ke 50. Oke, kita mulai ya. Tarik nafas, kembung, buang nafas, kempis. Tarik nafas, rileks, buang nafas, rileks. Kembung, 2, 3, 4, 5. Kempis, 7, 8, 9, 10. Kembung, 12, 13, 14, 15. Kempis, 17, 18, 19, 20. Kembung, 22, 23, 24, 25. Kempis, 27, 28, 29, 30. Kembung, 32, 33, 34, 35. Kempis, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, out. Oke, teman-teman, kita kembali ke layar ya. Oke. Hari ini seperti invitation kita ya, kembali Sesiong Hoklai akan menemani kita ya dengan judul ketidakbaikan di dalam kebaikan. Nah, apa tuh Sesiong Hoklai? Silakan. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari, Sesiung Suci semuanya. Salam sehat selalu ya. Jadi jangan bosen ya, jangan bosen ngelihat saya ya. Ada yang Ya, bosan nggak? Ada yang bosan nggak? ada yang bosen nggak nih sama saya nih? Eh, Terus boleh juga begini, saya pikir gitu ya, barangkali Bapak Ibu Suce juga boleh bantu minta minta umpamanya, Sesung Antoni, ayo dong sharing lagi, gitu dikipas-kipas dulu gitu, atau Sesung Hengki, ayo dong sharing lagi kita kangen nih sama kamu, gitu. Barangkali itu juga membuat mereka jadi lebih bisa mempersiapkan waktunya ya. Gitu. Jadi lebih memprioritaskan waktu nanti untuk ke sini lagi gitu loh. Ya. Jadi memang kan masing-masing semua udah sibuk-sibuk ya. Tapi kalau diminta mungkin ada yang minta-minta gitu ya. Lebih lebih apa? Lebih ini. Wah, ini pesertanya udah pada minta-minta nih. Bukan cuma ibu sendiri aja yang minta loh. Kan gitu ya. betul. Mm-mm.
Betul. Oke, baik. Jadi hari ini adalah judulnya ketidakbaikan dalam kebaikan. By the way, Susyung ada PPT nggak? Yang ini nggak ada. Nggak Nanti ada. nanti ada sedikit yang di belakang nanti ya. Oke. Jadi ketidakbaikan dalam kebaikan. Jadi sama seperti kemarin, ini kan eh, ini sebetulnya ide ibu ini ya, ide ibu ibu OHL ini. Karena kemarin itu dari awalnya dari ya Mary punya postingan ya yang toxic positivity. Jadi dari situ rupanya ibu ini langsung nyambung ya, nyambung ketidakbaikan dalam kebaikan. Apa sih ketidakbaikan dalam kebaikan? Nah, Bapak Ibu Suci pasti juga ada apa namanya pemahaman-pemahaman ya. Saya rasa demikian ya. Ketidakbaikan dalam kebaikan. Apa sih yang terpikir oleh Sesiung Sece ini, Bapak Ibu? Coba ayo, saya mau gali dulu nih. Ayo dong pendapatnya dari Sece Mary deh. Ketidakbaikan dalam kebaikan. Ada nggak Sece pikir yang demikian itu? Ketidakbaikan dalam kebaikan. Iya, Hmm, aku rasa ada ya Sesyung ya. ada ya. Mm-mm. Bisa dapat contohnya nggak nih? Kalau kepura-puraan tuh termasuk nggak Sesyung? Nah, kepura-puraan. Ya, kalau kepura-puraan sih bukan soal kebaikan ya itu ya. Kepura-puraannya kan banyak tuh pura-pura Maksudnya dalam hal apa nih? menolong seseorang tapi ada maksud tertentu. Nah, ya ini jadi bukan soal kepura-puraan, tapi menolong seseorang ada maksud tertentu. Tapi itu belum tepat juga sih. Jadi Belum ya. kalau kalau begini, menolong seseorang, maksudnya menolong seseorang, jadinya bukan ketolong, malah kejeblos. Nah, ini bisa jadi ke dalam kebaikan malah ada mulai tidak ketidakbaikan ya. Begitu, Boleh nggak Sesiung Cece Mary. maksudnya baik, Iya, ya membantu dan iya. memperhatikan, tetapi Mm-mm. malah menjadi kebalikannya gitu loh. Nah, Jadi dia berempati baik sekali, malah jadi orangnya mm, itu merasa tambah terpuruk gitu. mm. Misalnya seperti itu, kan En? Ya, ya itu bisa dong ya, bisa kayak gitu tuh, bisa itu ya. Jadi seperti juga kemarin itu yang apa kata-katanya positif tapi beracun akhirnya membuat orang jadi malah menjadi tambah stres dan lain-lain kayak gitu ya, seperti itu. Jadi kan kita itu apa ya, gimana ya, eh, seperti dicuci lah ya, dicuci kan gitu ya. Kita kan banyak tuh bilangnya mau berbuat baik demi berbuat baik ini itu ya. Tetapi karena mau berbuat baik, akhirnya ada timbul clash, permasalahan, ada yang sakit hati. Nah, kan tidak baik dong jadinya ya. Kalau sampai ada yang sakit hati, sampai mundur, sampai kabur gitu ya. Nah, itu kan bukan hal yang baik ya. Tapi sebetulnya bungkusannya bungkusan kebaikan loh. Nah, betul ya? Kalau Ada ketidaksengajaan gimana Sesyung? ya sengaja atau tidak sengaja jadi terjadilah hal yang tidak baik gitu ya. Sama sih. Tidak sengaja ataupun disengaja gitu ya. Bisa terjadi hal yang tidak baik. Seperti itu. Dia nggak ada maksud, nggak sengaja, tetapi ya terjadilah ketidakbaikan gitu. Jadi ketidakbaikan muncul ketidakbaikan ini bukannya soalnya apa ini disengaja atau tidak disengaja, sama aja. Artinya sesuatu muncul atau terjadi itu hal yang tidak baik. Padahal bungkusannya adalah baik gitu. Seperti itu. Banyak ya Ada kan? contoh-contoh ya. Nah, Tapi kalau kita ringkasin ya, hmm, seringkali kan nomor satu kita bertekad atau punya keinginan untuk menjadi orang baik, hmm, ya. Lalu eh, yang kita pikirkan adalah hal-hal yang sebenarnya baik.
Hmm. Dan kalau kita misalnya dicuci, itu banyak orang bilang adalah, "Saya Hmm. suka dicuci karena tempat untuk berbuat baik." Jadi sarananya tuh ada, begitu banyak kegiatan entah bakti sosial, entah amal, entah bagi beras, entah segala macam lah, segala kegiatan itu ada ya. Dan banyak orang yang suka ya, kita semua suka dengan kegiatan yang menurut kita ini satu hal yang baik, jadi saya mau bergabung, kenapa enggak gitu kan. Dan lalu sepanjang kita, berinteraksi, melakukan kebaikan, kadang-kadang kan timbul ya, bisa aja muncul perasaan tidak puas, perasaan tersinggung, perasaan marah, ya yang kadang-kadang kadar marahnya mungkin bisa jadi bikin kita jadi benci gitu kan. Iya. Jadi, banyaklah kegiatan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita itu adalah berbuat baik gitu. Tetapi entah kita merasa disakiti ataupun kita menyakiti orang lain, ya, entah kita yang emosi atau kita diemosiin orang lain gitu kan. Itu semua adalah yang, sepertinya kok tujuan kita berbuat baik, harusnya yang kita peroleh adalah perasaan bahagia, perasaan senang, nyaman, ya kita banyak senyum, kita banyak ketawa gitu, bukan stres, bukan kesel, bukan marah, kan tujuan kita baik gitu loh. Nah ini eee, yang kira-kira contoh-contoh ya, kalau dicuci kan gampang sekali untuk cari contoh. Oh, Iya, tujuan gampang banyak. Kalau di baksos saja tuh ya, di baksos nih. Kalau di baksos, ini baksos kan bungkusannya kebaikan, perbuatan mhm baik. Kita semua datang ke baksos rame-rame dan untuk melakukan perbuatan baik. Lalu di sana soal makanan aja nih bisa jadi ada yang ribut. Soal ini itu ada yang ribut ya. Terus kemudian ada suara-suara yang keras. Suce, lu nggak boleh begitu dong, jangan begitu dong di sini. Nah, muncullah ketidakbaikan ini. Orang marah, apa lu? Kok ngomong begitu? Nggak sopan banget. Ya, emang lu kira gue siapa? Nah, ini parah nih, parah nih, parah. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena penyampaian-penyampaian yang kurang baik, cara komunikasi yang kurang baik. Makanya itu yayasan juga menyadari orang-orang yayasan. Makanya di tanggal berapa tuh, di awal bulan nanti itu 4 Mei ya kalau nggak salah ya, ada Donny de Keyser ya. Donny de Keyser itu ahli komunikasi. Dia akan memberikan apa namanya seminarnya bagi kita semuanya itu. Udah yang daftar udah ada 200 orang lebih ya. Nggak tahu nanti entah kalau lebih banyak lagi mungkin ada di apa namanya di teater yang itu ya yang bisa muat lebih banyak. Kalau nggak mungkin cuma di sitting atau di ruang mana. Ya kalau bisa si Sung Si juga datang tuh nanti. Bagus sekali itu Donny de Keyser. Jadi demikian, memang ketidakbaikan itu menjadi muncul. Dan itu disengaja nggak? Kadang-kadang bukannya soal sengaja nggak sengaja, lengah, nggak aware, nggak mindful. Makanya itu sece ya, yang sece-sece di sini yang belajar mindfulness ini, nah mestinya dalam perkiraan saya tidak lagi akan menjadi orang yang bisa memunculkan ketidakbaikan itu, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Karena apa? Karena mindful, karena aware. Jadi suaranya sudah bisa dikendalikan. Mungkin pertamanya, hey, begitu, hey, aduh, kok gua berteriak ini? Secie, maaf ya, tadi saya teriak sedikit supaya kedengeran. Maksudnya begini loh Secie ya, kita gini, 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 kita boleh nggak ya begini, begini. Nah, lanjutnya kan begitu. Jadi kebaikan itu tetap terjaga ya dalam apa ke sebuah apa namanya kegiatan. Jadi kegiatannya itu betul-betul menjadi kalau enggak, ya begitu. Saling curiga, saling ini, saling itu. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Ada relawan yang nggak dikasih masuk ke ruang makannya dokter-dokter. Oh, dia marah-marah gini. Kok dibeda-bedain? Ini. Nah, ini kalau nggak ada yang kalau
nggak ada yang mampu menjelaskan sama dia. Dia tuh membawa sesuatu yang ini. Katanya cecik kesetaraan, makanan dipisah-pisah. Kita relawan dikasih makanan yang begini, dokter kasih makanan yang enak. Nah, dia belum mengerti nih, ya. Jadi kalau nggak ada orang yang kayak Namitanya yang bisa menjelaskan dengan baik, itu salah paham. Nah, jadi dalam kebaikan muncullah ketidakbaikan. Ini dia maksudnya. Begitu ya, Bu ya? Betul kan? Nah, Syung, tadi Hmm, kan itu satu sisi ya, maksudnya gini loh, hmm, di satu sisi kita hmm, jangan eh, secara aktif ya, secara aktif berbuat tidak baik ya, yang tidak kita sadari, makanya kita perlu mindfulness. hmm, Misalnya secara aktif tuh dalam arti kata, oh kita yang berperan nih, hmm, jangan sampai kita berbicara kata kasar, bahasa hmm. tubuh yang tidak baik gitu kan, Iya. Hmm, hmm, melakukannya dengan kasar dan sebagainya gitu. hmm, Tetapi di satu sisi lagi Syung juga sama. Jadi kadang-kadang orang lain itu berkata kasar, hmm. betul nggak? Iya, 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 Nah, betul. terus Hmm, kita tuh kesel, hmm, hmm. kita tuh marah gitu Marah, kan. Nah, marah. Iya. Hmm, itu hmm. juga sebenarnya termasuk ketidakbaikan Ya, muncul. dalam kebaikan. Jadi Ya. sebenarnya yang harus kita amati adalah gitu loh, yang harus kita amati adalah diri kita. Batin kita, Ya, jadi betul. kadang-kadang jadi yang kembali yang pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya pihak luar itu adalah netral. Ya, Ya, tergantung kitanya. Ada kita yang merasa marah karena dia bicara kasar, ya, ada teman kita yang nggak apa-apa loh dia bicara kasar gitu. ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya yang harus kita olah adalah batin kita, Batin kita sendiri, betul. ya. Karena tujuan kita adalah berbuat baik nih. Jadi Hmm, harusnya mendatangkan kebahagiaan. Jadi jangan hmm. sampai kata-kata orang lain atau sikap orang lain itu membuat kita tidak bahagia. Ya. Nah, itu yang kita pelajari adalah bagaimana kita aware ya. Mm-mm. Pihak luar itu netral. Jadi tergantung kita gitu. Jadi tu- kita wajib di dalam kebaikan itu punya rasa puas diri, punya rasa bahagia gitu. Jadi jangan sebaliknya gitu. Ya, jadi kan kalau kita belajar awareness, mindfulness gitu ya, baik keluar atau ke dalam, seperti juga masuk, nafas keluar. Sama nih diperhatikan. Jadi ucapan kita keluar kita perhatikan, ucapan orang yang mau masuk ke kita kita perhatikan juga. Jangan sampai ucapan ini menjadi silet, menyayat-nyayat hati kita. Oh, itu cuma ucapan doang kok ya. Nah, begitu begitu ada orang gini tak kita udah bisa. Oh, tenang. Ya, itu cuma kata-kata. Bukan namanya apa? Yang menusuk, yang menghina, yang lain-lain nggak ada. Itu cuma kata-kata. Ucapan itu hanya sebatas kata-kata saja. Begitu loh. Karena kalau yang menusuk, yang lain-lain itu, yang menghina dan lain-lain itu berarti itu ego kita yang kena. Nah, kalau kita sudah belajar mindfulness, kita tahu, oh nggak ada lagi ini egonya di sini, Kak. Gitu ya. Kita tentunya tidak mudah kena. Yang masih mudah kena itu kalau kita egonya ini kuat. Dia ngomong begitu sama gue. Emang dia pikir dia siapa? Gue siapa nih? Nah, ini kena dah udah. Ya, nancep tuh berarti kalau udah. Lo pikir gue siapa? Saya enak-enak ngomongnya ya. Itu congor kata. Itu bacot. Nah, loh, gawat dah. Ya, nah, seperti ini. Nah, bisa nggak kita nih? Nah, seharusnya sih udah diajarin sama Siung Hengki, sama Anthony, sama siapa gitu ya. Jadi dari berbagai sisi nih, bahkan dari sisi apa ajaran Buddha, dari sisi ajaran Buddha, ketika orang berkata-kata kasar terhadap kita, ya kita itu kan memunculkan apa pemahaman, pengertian bahwa ini juga adalah bagian dari karma yang harus saya jalani. Mungkin jalinan jodoh saya dengan dia tidak baik, katanya gitu ya.
Jadi sehingga ini ada jalinan karma yang demikian, yang bahwa kita harus menerima nih berbagai umpatan, omelan, dan lain-lain. Kok lagi di tempat yang rame begitu, bukannya kena ke orang lain, kok kenanya ke saya? Nah, berarti ini ada jalinan jodoh buruk. Nah, itu dari segi apa? Dari ajaran Buddha yang demikian ya, ada seperti itu. Nah, kalau dari yang segi yang kita memang dari segi apa yang lebih universal ya, bahwa ya kita memang belum cukup bijak untuk menyikapi itu kalau sampai kita egonya masih bisa kena tersayat gitu ya. Batinnya bisa terluka dan lain-lain. Karena kalau batinnya terluka, tersayat itu artinya kita masih belum mampu namanya menguasai batin kita ini, belum mampu mengendalikan. Jadi batinnya itu masih mudah terkontaminasi, masih mudah terluka, masih mudah retak, masih mudah pecah. Jadi hatinya bagaikan kaca, ya. Hatinya bagaikan kaca, kaca yang setipis setengah mili lagi. Kena sentil dikit, tak, trek, pecah. Gitu ya. 1,2 kali. Maunya Apa? kayak kaca Asahi yang 2 senti itu. Iya, Oke, kayak gitu ya. teman-teman ada yang mau curhat, sharing, Ah, atau mau boleh, tanya, boleh silakan nih. ya Susyung ya. Iya dong, ya. Ada C Asian tuh, C Asian. ASEAN nggak ada. Hah? Ada itu. Oh, oh, Astri ini. Saya lihat kayak Asian. Saya mau maaf, saya lihat modelnya gayanya kayak Asian. Namanya Astri. Oh iya, ada asnya lagi. Astri ya, maaf mata saya. Iya, jadi ada Ibu Astri, ada Ibu Ria, Ibu Mary, ada Pak Adi, ada apa dari HB2, Hendrawati Loka, Sece. Silakan, ayo mengenai ada ketidakbaikan di dalam kebaikan. Bahkan sebaliknya juga bisa ya, ada kebaikan di dalam ketidakbaikan. Ada Iya, nggak? Ayo. ada. Ada kebaikan di dalam ketidakbaikan. Ayo, teman-teman, siapa yang Ada mau nggak? sharing? Ada yang tahu apa itu kebaikan dari ketidakbaikan? Nah, ada kebaikan dari ketidakbaikan. Sebetulnya kalau kita mau mikir, ada ke orang ada bilang ada hikmah di balik peristiwa. Nah, itu kan berarti kan ada kebaikan di dalam ketidakbaikan. Kalau peristiwanya tidak baik ya, kalau peristiwanya baik berarti ada hal-hal yang lain ya, ada hikmah lagi. Tapi kalau disebutnya biasanya ada hikmah di balik peristiwa, biasanya peristiwanya itu kurang disenangi, kurang disuka, cukup mendatangkan kesulitan dan penderitaan, tetapi ada hikmahnya katanya. Nah, itu kan artinya di dalam ketidakbaikan ada kebaikan. Ini kalau kita cerita lagi, Tuhan tuh adil ya. Ya, ada ketidakbaikan dalam kebaikan, ada kebaikan dalam ketidakbaikan. Diputar-putar, dibolak-balik sama, napas masuk, napas keluar gitu loh. Dua-duanya Susyung, penting. Ya, saya boleh tanya ya. Tadi kan Susyung bilang kalau ada orang yang berkata kasar kepada kita, kepada diri saya misalnya ya, iya. lalu kita harus itu kan cuma kata-kata, bukan apa gitu loh ya. Iya. Berarti ego saya, kalau saya tersinggung dan sebagainya, berarti ego saya tinggi kan. Begitu maksud Susyung kan? Iya, betul. Ya, betul ya. Nah, kalau menurut saya sangat perhatikan ke orang kalau yang berkata kasar atau berkata yang tidak menyenangkan, buat saya itu saya sangat terganggu, Susyung. Kenapa? Karena kok seperti itu sih ngomongnya nggak pantas gitu, ya kan, Syung? Apakah nggak sebaiknya kita memberi pelajaran sama dia bahwa kamu cara berkata begitu tuh tidak menyenangkan, saya tidak suka seperti itu, supaya mereka lebih mengenal diri saya gitu. Kalau dia ngomong seenaknya dan kasar seperti itu, lalu saya bisa menerimanya dengan lapang dada, berarti mengecilkan ego dan sebagainya. Lalu relationship-nya itu kan saya jadi pura-pura, Susyung. Saya nggak suka
Kan bukannya lebih baik kita berterus terang terbuka, kalau kamu lu begitu gue gak suka loh, tolong deh, ya kan? Dan saya juga menjaga seperti itu gitu. Lagi pula kata-kata kan itu juga semacam ucapan, itu kan katanya seperti doa, Sesium. Jadi saya dalam hal ini agak sedikit bingung, mohon pencerahan Sesium kan. Ya, apa Ceria nggak usah bingung. Tadi Ceria udah benar ya. Jadi memang kalau kita mendengar orang lain berkata-kata itu, lalu kita tidak nyaman, kita tidak suka, kita boleh berkata kok, maaf ya Bapak, Ibu, kata-kata Anda itu ya membuat saya nggak nyaman loh, ya. Nah ini kan berarti kan kalau saya berbicara demikian tuh, berarti saya terjaga loh emosinya. Betul nggak? Bukan langsung, kamu ya gini. Kan beda nih. Ceria tadi kan bilang, nggak, saya nggak nyaman loh, saya akan tegur dia. Ya boleh aja, ya kan? Boleh ya. Jadi akan menegur dia bahwa dia harus lebih berhati-hati. Itu juga seperti membeli pelajaran. Ada orang juga mungkin pakai shock terapi lah gitu ya. Berbagai macam cara untuk menanggulangi hal yang demikian. Ya Ibu Ria ya. Tetapi dari sudut mindfulness, awareness, gitu ya, dari sudut spiritualis yang berbicara tentang ego, ya. Nah, jadi kalau kita memberitahu itu tidak dengan kemarahan, berarti itu egonya kita stabil, ya, kita bisa mengatasi. Dan kita memberitahu dia bukan karena saya mau dilihat sebagai siapa, tetapi saya mau memberitahu dia agar dia bisa berubah sifatnya, agar ketika dia berhubungan dengan orang lain, hal yang demikian tidak terulang lagi. Sehingga dia nanti kalau kena batunya, ya, kalau sama saya, egonya yang saya stabil gitu ya, umpamanya. Kalau dengan Ibu Ria yang stabil, cuma ngasih tahu. Kalau nanti ketemu dengan Ibu Anu, ya, dia dilempar pakai sendal, pakai sepatu, kena jidatnya kan benjol gitu ya. Nah itu kan beda. Jadi Ibu Ria memberitahu dia agar dia berhati-hati, menjaga mulutnya dan lain-lain. Oh, it's okay. Oke, dan Ibu Ria memberitahunya tidak dengan marah-marah, tidak dengan seisi kantor, seisi ruangan nengok semua, ya kan? Nah gitu. Kalau Ibu Ria teriak, semua nengok, berarti, tuh Ibu kenapa tuh marah-marah? Nah, orang nggak tahu nih, gara-gara si anak muda itu yang berucap sembarangan, cuman taunya si Ibu Ria lagi marah-marah. Nah, kan begitu ya. Jadi kita malah bisa jadi risih sendiri nantinya. Nah, berhati-hati. Bab itu kitanya harus berhati-hati dalam berucap. Nah, berucap, memberitahu orang pun kita harus berhati-hati. Seperti demikian ya. Jadi Ibu Ria nggak usah bingung tuh. Kalau soal ego memang demikian. Ego kita itu kalau kita bilang, emangnya supaya dia tahu deh gue siapa. Itu pasti itu memang sudah ego. Itu ego. Apalagi dikedepankan. Ya, kamu tahu nggak saya siapa ya? Gitu kan banyak tuh ada orang yang pegang pistol di jalanan, ya marah-marah sama sopir. Gue tembak lu ya, lu tahu nggak gue siapa? Nah, dan netizen orang bilang sombong banget tuh orang ya, memang punya pistol. Gue tahu siapa sih dia tuh. Nah, itu ya. Nah, demikian. Jadi memang itu adalah namanya ego, ya, dan kesombongan dasarnya adalah demikian. Nah, jadi ketika kalau kita bisa berbicara dengan tegas tapi tidak dibawa oleh kemarahan, nah itu berarti stabil egonya. Ya, jadi kita memberitahu dia bukan karena kita ini siapa, tetapi karena kita tidak mau dia berlakukan hal itu kepada orang lain. Ya, demikian, Ibu Ria. Gimana Apa? tuh Sesium caranya untuk menahan kemarahan tersebut atau menahan ego tersebut? Salah Jadi satu kayaknya caranya menahan belum bukan setingkat menahan dewa ya nih sebetulnya ya. Sesium. Ibu Ria bukan menahan. Kalau menahan kemarahan bisa jebol itu. Jangan ditahan. Sadarilah bahwa kemarahan itu adalah bukan hal yang baik, bukan hal yang bisa menyelesaikan masalah. Karena biasanya kalau kita mau menyelesaikan masalah,
harus dengan kompromis ya, harus dengan bermusyawarah, bukan dengan saling marah-marah pasti. Kalau saling marah-marah pasti nggak bisa solusinya nggak bisa dapat. Makanya itu ada namanya gencatan senjata. Antar negara juga mau ada gencatan senjata dulu ya kalau udah perang gitu. Daripada nanti rakyatnya hancur lebur, negaranya hancur lebur, gencatan senjata. Kenapa? Jadi artinya dengan kepala dingin dulu. Nah ini kalau saran saya, kalau kita mau marah begitu, kita juga harus tahu bahwa kalau saya marah-marah, nanti begitu suara saya kenceng keluar, seisi kantor, seisi ruangan melihati saya kan jadi malu nih ya. Kok saya begitu emosian. Nah, ini salah satunya nih. Itu kan artinya berusaha menyadari. Ah, saya lagi panas begini, mendingan saya nggak usah ngomong dah. Nanti aja dah. Nanti kalau saya udah adem, baru saya panggil dia, saya cari dia, saya minta klarifikasi dari dia. Tapi kalau saya udah adem, kalau sekarang saya lagi emosi, panas, ya sebaiknya ya udah saya ademin diri dulu aja. Saya pikir demikian, tapi ada banyak cara lain lagi tentunya ya, bukan cuma cara itu. Barangkali Sice di sini ada Sice Mary, ada Sice Huicen, ada Ibu Sherly, Bu Ami, dan Astri, Pak Adi, ya, ada Hendrawati. Mungkin Astri yang itu lain Bu bisa Lili. memberi masukan. Hah? Astri itu Bu Lili. Astri itu Bu Lili ya? Mm-mm. Oh, iya. Ibu Lili yang katanya apa ya? Tapi saya belum pernah ketemu sih ya Ibu Lili ya. Aduh, Bu Lili nggak pernah ketemu. Hah? Di Temu mana? banget. Temu. Oke, Ketemu di Sim. mana? Saya Iya. boleh kasih komentar nggak Oh, tentang yang Ibu boleh Ria? dong kita bebas berkomentar. Ini kan kita kan udah apa namanya teman semua, ya kita udah kekeluargaan bahkan gitu kan ya, grup yang kecil manis ini, sweet group ya. Kita boleh. Iya, tadi kan pertanyaannya Ibu Ria adalah kalau seseorang ngomong sesuatu tentang misalnya kita tentang Ibu Ria dan itu tidak menyenangkan gitu kan ya. Mm-mm. Nah, yang Cara saya bicaranya kasar. Ya. eh, pembicaraannya kasar dan sebagainya ya. Hmm. Pertama, kalau kita orang awam, kita akan tersinggung, kita akan marah gitu lah. Terus eh, mungkin kita bisa marah-marah, mungkin juga kita nggak marah-marah, tapi kita diem dan kita sedih atau kesel ya, gitu. Kalau menurut Ngambek. saya ya, kalau menurut saya nomor satu adalah kita kan udah belajar, kita nggak bisa merubah orang lain. Yang kita bisa rubah adalah diri kita. Jadi kalau kita ngadepin orang kayak gitu, kita tinggal ngeliat apakah ini adalah karakter orang tersebut. Kalau memang itu karakternya dia dan kita merasa itu toksik, ya kita nggak usah gaul sama dia. Kan kita bisa memilih. Nah, tetapi dia kan udah terlanjur bicara nih ya, dan itu menyakiti hati kita gitu. Nah, terus kita bisa pakai hal yang kedua gitu loh. Dia bukan levelnya lebih tinggi daripada kita. Kenapa kita mesti terpengaruh oleh kata-kata yang dia sampaikan gitu loh. Jadi artinya kita tetap jaga batin kita itu di atas. Jadi kita anggap dia ini levelnya di bawah kita. Jadi kayak kita misalnya kita sebagai orang tua, terus ada anak kecil, ngomongnya kurang ajar gitu kan. Kita kan nggak sampai kesal marah gitu. Ya anak kecil gitu. Ya, jadi eh, itulah yang harus kita ya yang pertama kita jangan berpikir kita mengubah orang lain ya. Terus kita ikuti dengan kalau memang ini adalah karakter dia dan kita merasa itu toksik ya kita nggak usah bergaul sama dia. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi
Ya cara kita mengatasi adalah, ya dia bukan levelnya gua kok, kalau dia ngomong kasar ke gua, ya kita nggak usah terima. Jadi istilahnya gini loh, kalau orang kasih kotoran ke kita, kotoran, sampah, bau, gitu kan, kita mau terima nggak? Saya tanya Ibu Ria. Ibu Ria kalau dikasih Enggak, kotoran, mau terima nggak? enggak, Kalau enggak. nggak terima, Tapi kotoran itu milik siapa? milik dia. Nah iya, Saya ada Tapi kan gini ya, ya. maaf, Hmm. mereka itu kan partner. Jadi mau di toksik itu mau ditinggalkan gimana sih Suci ya? Bingung. iya. Ya memang Saya bagus lah ya, kalau memang demikian. iya, kalau partner tadi ya, itu partner-partner itu memang berarti kita bertemu dengan partner yang kurang cocok ya. Tapi kalau memang kita mau melihat yang lebih besarnya, ya kita harus bisa menerima hal-hal yang demikian sebagai itu resiko berpartner dengan orang yang seperti ini. Apakah masih menguntungkan untuk kita berpartner dengan dia? Kalau masih menguntungkan, kalau kita mau melihat masih mau mendapatkan untungnya, ya artinya kita harus bisa menerima bahwa partner saya memang orang yang ngomongnya jorok banget nih, orang yang kasar banget nih. Ya udahlah, anggap dia tuh memang sebetulnya levelnya di bawah saya, tapi saya hanya ingin mendapatkan keuntungan dari dia. Ya udahlah, biarlah cincai aja dah. Saya pernah Apakah begitu. ini bayar karma ya, Sesium? Bisa jadi, itu bisa. Dan tadi kan saya bilang dari Buddhism bahwa itu jalinan jodoh dan karma. Yin Yang. Ini adalah Yin Yang, ya. Jadi Tapi ada bukan sebab-sebabnya. berarti, maksudnya gini loh, bukan berarti bahwa karena kita bayar karma, terus kita bersedia dibully selama-lamanya gitu loh. Iya kan Sesiung Hoklay? Iya, betul, betul. Di sini bukan Itu soal good point. bersedia atau nggak bersedia, ya. Jadi begini, membayar karma itu istilahnya membayar karma sebetulnya juga lebih cocok tuh artinya kita menerima buah karma. Ya, buah karma yang kita terima ini. Jadi karena memang berbuah, ya buahnya adalah demikian, ya tentunya memang harus kita terima. Tapi sampai kapan? Pasti ada akhirnya. Nggak mungkin selama-lamanya demikian. Pasti ada akhirnya. Pasti ada waktunya. Saya nggak tahu berapa lama. Begitu ya, karena kita nggak pernah tahu. Tetapi di sini yang memang mesti selain itu ya, bahwa selain kita menerima buah karma, jangan sampai gara-gara buah karma ini yang kita terima, balasan ini, terus kita menanam benih karma buruk yang baru. Dengan membalas memaki-maki orang, memarah-marahi orang, menjalin jodoh buruk dengan orang, sehingga balas-membalas tak berakhir. Ya, ini dendam mendendam nggak berakhir seperti itu. Jadi kalau yang tadi yang waktu lagi ngomong-ngomong soal orang memberikan atau mengejek atau apa kepada kita ya, itu saya dulu ya sering diejek ya sama anak-anak kecil di jalanan ya kalau waktu masuk kampung. Botak, 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 botak katanya. Aduh, awal-awal dulu tuh saya kesel banget, saya mau udak tuh anak, saya mau jiwir kupingnya, mau jitak kepalanya gitu ya. Tapi belakangan setelah belajar di seci ya, terus belajar meditasi, mindfulness, saya pikir, ih, anak-anak itu menyatakan apa yang benar ya, botak, emang saya botak kok gitu ya. Kenapa saya harus marah gitu ya? Kenapa harus tersinggung? Kenapa saya bilang dia nggak sopan, nggak ini? Anak-anak itu hanya mengekspresikan apa yang dia lihat, dia tertawa, dia merasa lucu melihat saya harus merasa lucu juga melihat kepala saya. Jadi saya ikut tertawa. Belakangan kalau ada anak kecil, botak, 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 saya, ya, jadi tertawa. Jadi dia tertawa, dia happy. Saya nggak merasa sedang dilecehkan, dibully sama anak-anak, enggak. Saya ikut tertawa juga. Jadi demikian juga salah satu cara apa itu saya akhirnya tidak menjadi marah sama anak-anak. Kalau enggak saya masih marah sama anak-anak dulu, mau dikejar, mau dijitak, mau diapain, kurang ajar anak siapa nih, kurang ajarnya, masih kecil-kecil udah ngeledekin orang tua, dasar. Nah,
Nah itu kalau udah belakangan begitu saya mengerti bahwa oh anak-anak itu hanya mengekspresikan apa yang dia lihat lalu dia sampaikan, dia tertawa karena yang bilang kita botak, lucu, mungkin dalam pikirannya apa? Karena anak kecil ya. Nah Bu Ria demikian. Ya, mungkin case-nya beda ya Bu Ria ya. ya kalau case-nya kan beda ya. Tadi kan kalau Ibu Wileng bilang ya mereka anggap aja mereka nggak level kita. Itu juga sama sebetulnya. Tapi Nggak kalau level itu kita, anak memang kecil kan bukan partner level ya kita satu ya. satu hal sih kalau menurut saya tanpa didasari emosi ya berpikir baik-baik gitu terhadap partner itu. Iya. Apakah kita sebaiknya pisah atau yang sebenarnya kita bicara dengan hati kita sendiri ya. Sebenarnya apa yang terbaik buat kita gitu loh. Nah, Iya, ini nih. betul kan, Suci. Nah, ini ada perenungan, ada perenungan, bahan perenungan. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan Syung, Kelihatan ya? kelihatan. Namanya 1 jam 1 kehidupan. Ya, jadi perenungan ini. Saya bacain deh ya. Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya. Bentar ya, saya pindahin ini dulu. Ya. Dan bertanya, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita? Ayahnya memandang pada anak kecil itu dan berkata, gak bisa, nak. Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun? Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Oh ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan? Ayahnya tertawa lagi. Mungkin tidak bisa juga, nak. Oke ayah, ini yang terakhir kali. Apakah kita bisa hidup tanpa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Ya, ini kok ketutup nih bawahnya nih. Akhirnya ayahnya mengangguk. Akhirnya ayahnya mengangguk. Kemungkinan besar bisa. Ya, jadi kalau anaknya bertanya, bisa nggak hidup itu dengan tidak melakukan dosa selama hidupnya? Nggak bisa. Lalu bisa nggak hidup tanpa berdosa dalam setahun? Nggak bisa. Pasti ada akan melakukan dosa. Kita tahu ya manusia tempatnya dosa. Jadi bisa nggak kalau kalau cuma sebulan? Nggak bisa. Tapi kalau dalam 1 jam nggak melakukan dosa bisa nggak? Akhirnya ayah mengangguk. Mungkin bisa lah. Nah, Bapak Ibu di sini semua juga coba. Kalau kita nggak mau melakukan dosa, dosa itu banyak sekali ya macamnya ya. Marah-marah juga bisa jadi dosa loh itu. Ya, bisa nggak kita nggak marah-marah dalam 1 jam aja gitu? Bisa dong, 1 jam ya. Kalau suruh kita 1 bulan nggak marah-marah, nggak bisa lah. 1 minggu nggak marah, nggak bisa. 1 hari nggak marah juga agak susah. Tapi kalau 1 jam nggak marah bisa dong ya. Bisa nggak? 1 jam nggak marah-marah. Kalau Bisa. nggak marah bisa Syung. Bisa Tapi ya. kalau nggak berbuat, maksudnya tidak berpikir, tidak berkata, tidak melakukan hal yang ya Bisa 1 jam. Masa nggak bisa? Kalau udah belajar meditasi, meditasi aja 1 jam. Udah dah, nggak mikir yang jelek-jelek, nggak mikir jahat-jahat. Masa nggak bisa ya? Eh, Artinya sebetulnya di sini cuma maksudnya memperlihatkan bahwa kita itu memang manusia ini ya, eh, kalau dalam jangka waktu yang lama itu seringkali terkontaminasi. Tapi kalau dalam waktu yang singkat itu kita kita bisa bisa lebih punya upaya. mau lebih punya keyakinan bahwa saya bisa loh, mampu loh, kalau 1 jam Kita sih bisa, kita bisa ya kan? bertekad, bisa Memunculkan berupaya, aditana tekadnya, gitu kan? ya, Tekadnya memunculkan pikiran-pikiran baiknya, bisa dong, ya nggak? ya. Dalam 1 jam aja gitu, ya bisa. Nah ini kita terusin lagi nih ya. Anak ini tersenyum lega, ya. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam hingga aku dapat hidup dengan benar. Nah, pernyataan ini mengandung kebenaran, ya,
Marilah kita hidup dari waktu ke waktu dengan memperhatikan cara kita menjalani hidup ini. Dari latihan yang paling kecil dan sederhana sekalipun akan menjadikan kita terbiasa. Dan apa yang sudah terbiasa kita lakukan akan menjadi sifat. Dan sifat akan berubah menjadi karakter. Nah, ini supaya kita tidak banyak berbuat hal-hal yang tidak baik dalam bungkusan kebaikan, ya. Nah, kita mencoba melakukan hal-hal yang baik, ya, dalam 1 jam. Jadi ini sebetulnya kan proses berlatih dari hal yang sedikit, dimulai dari 1 jam aja lah gitu ya. Suka ada orang juga berkata, aduh belajar bahasa Mandarin susah, susah sekali. Ya udah, kalau belajar Mandarin yang begitu banyak susah, kamu mengingat coba ya, 1 hari 1 huruf aja lah. Bisa nggak 1 hari 1 huruf? Nah, banyak orang bilang, 1 hari 1 huruf sih saya bisa loh. Nah, begitu dia udah 1 bulan udah 30 huruf, bisa nggak? Iya kan? Nah sebetulnya, tapi karena waktu kalau dibilang, lu 1 bulan lu bisa 30 huruf deh ya, berarti 1 tahun saya 360 huruf. Waduh, banyak amat yang gue mesti ingat, susah. Nah, tapi kalau bilang 1 hari 1 huruf ya, bisa nggak? Kayaknya bisa nih. Ya, jadi kita tuh melihat segala sesuatu karena kita sering menggunakan, aduh, kalau banyak-banyak tuh saya susah, ya nggak bisa. Jadi relawan ya, tiap hari ya? Nggak apa, tiap hari enggak lah, sesekali aja dah, seminggu sekali ya. Nah, jadi kalau seminggu sekali, 1 bulan udah 4 kali jadi relawan. Ya, jadi ya seperti ini. Ini juga satu bahan perenungan ya, Ibu Ria ya. Ibu Ria kita sama-sama dari Baik, Cisyo. seperti ini bahwa kita berusaha semuanya. Artinya kalau kita terjebak ya gara-gara faktor luar, Ibu Huileng paling sering mengatakan jangan karena faktor luar. Jangan karena faktor luar kita jadi berubah. Karakter kita jadi berubah. Sifat kita jadi berubah. Kenapa? Faktor luar. Nah, orang yang ngebully kita itu, partner kita itu adalah faktor luar. Jangan biarkan mereka menguasai hati kita. Maksudnya menguasai hati kita, ngomong sedikit aja kita udah menjadi marah gara-gara ngomongan dia gitu. Jangan. Jadi ada orang yang ketemu Master Cheng-Yen, ya. Master Cheng-Yen relawan, dia bilang, "Suhu, saya mau berhenti." Kenapa mau berhenti jadi relawan Ceci? Itu gara-gara si A. Waduh, dia ngomongnya itu benar-benar jahat mulutnya. Mulutnya begini begitu. Saya nggak betah di Ceci. Master bilang apa? Ih, hebat ya si A ya. Dia ngomong-ngomong gitu bisa membuat kamu pergi. Saya ngomong-ngomong tiap hari nggak bisa bikin kamu tinggal ya. Nah, coba lihat. Artinya apa? Faktor luar itu kok begitu menguasai dia. Padahal ada faktor luar juga yang baik, kok nggak bisa gitu loh. Kenapa Master ngomong tiap hari, kok dia nggak bisa tinggal? Ada orang yang ngomongin jelek begitu, dia udah langsung bisa tinggal. Berarti orang itu lebih hebat dari saya ya, kata Master. Orang itu lebih hebat dari saya ya, bisa bisa menguasai kamu, bisa membuat kamu kok begitu ini. Apa yang dia ngomong itu benar gitu ya? Yang saya ngomong nggak benar gitu kan? Nah, seperti ini juga bahan perenungan buat buat kita semua ya. Kita lanjut nih, kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi hiduplah 1 jam tanpa kemarahan. Nah, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran yang negatif, tanpa menjelekkan orang, tanpa keserakahan, tanpa pemborosan, tanpa kesombongan, tanpa kebohongan, tanpa kepalsuan. Banyak banget ya dalam 1 jam saya lakukan gini. Dan ini kata-kata ini digunakan untuk diri kita. Jangan ini kita pakai untuk senjata kepada orang lain. Kamu tuh ya, kamu tuh harus hidup tanpa kemarahan. Kamu harus hidup tanpa hati yang jahat. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kita nggak bisa memakaikan ini kepada orang lain. Ibarat baju, baju ini kita pakai sendiri. Ini kita pakai. Ini jubah kesabaran yang muatnya sama kita gitu. Ini jangan dipikirkan ada orang lain. Dia nggak bisa begini, biarkan dia nggak bisa. Yang penting saya bisa gitu loh.
Benar nggak Ibu Hireng? Ya, Iya, setuju, orang lain mau setuju. nggak bisa, orang lain nggak mau ini, nggak apa-apa. Saya bisa, saya makan. Nah, gitu loh. Ya, kalau ibaratnya ada kue tart yang enak, yang ini, jangan cepat-cepat dikasih ke orang. Makan sendiri dulu. Ya, kita lakukan. Kita, walaupun ini nggak gampang tentunya ya. Hiduplah 1 jam. Ini namanya juga kan bahan perenungan saja ya. Jadi Efeknya apa, Syung? efeknya adalah kita, oh ada yang seperti ini, benar juga. Ya. Ini kata-kata kan benar. Kita hidup 1 jam, berusaha, berupaya 1 jam tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran yang negatif. Artinya kita mau mencoba mempraktikkannya. Ya, mencoba mempraktikkan. Efeknya kita berarti akan menjadi orang yang lebih stabil emosinya, ya, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif. Jadi begitu pikiran negatif kita ingat, duh, mau berlatih 1 jam tanpa pikiran negatif nggak gampang ya. Nah, tapi kita tahu tuh bahwa Awareness kita ya, sedang Syung. mau berlatih, ya. Awareness, berlatih Nah, awareness. awareness-nya muncul. Awareness-nya muncul. Karena kita ada bahan pelatihan, awareness-nya muncul. Kalau nggak ada bahannya kan nggak ada. Tanpa serakah. Begitu lagi ngambil lagi di pesta kawin, makanannya enak, oh ngambil banyak-banyak, ingat lagi. Hidup 1 jam tanpa serakah, kurangin lagi. Yang dari piring diturunin lagi separuh kan gitu. Nah ini kan gitu, tanpa pemborosan. Wah, wow, makan mau dibuang, katanya jangan boros. Makanlah gitu. Sampai habis bersih piringnya. Kayak begitu. Ya ini katanya teori. Betul, ini semua adalah teori. Tapi kalau bisa praktek ini, waduh, kita sudah menjadi apa? Betul-betul manusia yang apa? Udah bisa memasuki tingkat-tingkat kesucian ini, bisa jadi santo nih, ya. Entah jadi santo, jadi santo apa gitu kan ya, atau menjadi apa namanya orang-orang suci yang seperti apa itu ya, arahat katanya dalam Buddhismnya, atau menjadi seperti para rasul, para nabi gitu kan. Nah, itu yang tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif, iya kan? Nggak ada pikiran yang negatif. Itu kalau soal pikiran negatif, hati yang jahat dan kemarahan ini menjadikan orang. Saya selalu ingat Yesus. Saya selalu ingat Yesus. Dan ingat Yesus di Bukit Golgota. Sudah pasti itu dah kalau nggak kayak gini. Bayangkan Yesus dikasih apa mahkota duri, tangannya dipantek di kayu salib, kaki dipantek di kayu salib, dipecut, dicemeti, berdarah-darah dengan pecut duri. Tapi dia bilang, ya Bapak, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Udah, yalah, itu luar biasa nggak tuh? Bukan dia bilang, Bapak, hukum mereka yang mencambuk saya. Ya, masukkan mereka ke neraka karena mereka telah menghina anakmu. Nggak ada tuh kata-kata yang begitu. Yang ada adalah, Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuh. Itu kan sama seperti kalau kita juga mengampuni orang-orang, partner-partner kita yang mulutnya nyinyir gitu ya. Yang jutek, yang apa, yang suka ngebully. Ya udah, Bapak berdoa ada di kamar. Ya Bapak, ya Tuhan, ampunilah partner-partner saya itu. Semoga ya nanti besok-besok bibirnya, mulutnya itu menjadi keluar yang lebih baik, bunga-bunga teratai, ya, yang harum yang keluar dari mulutnya. Kita doakan demikian. Tuh, waduh, kalau bisa mendoakan orang yang kita nggak suka, kita doakan, berarti kita udah naik tangga berapa undakan itu. Betul nggak? Kalau kita bisa mendoakan orang yang kita, kalau mendoakan orang yang kita cintai itu kan biasa. Tapi Yesus mendoakan orang yang menyiksanya. Ini yang luar biasa. Nah, ya, jadi contohnya kan ada kayak Buddha gitu ya, Yesus. Siapa-siapa lagi banyak tentunya ya. Sucinya pasti tahu dong, punya lah ya nama-nama yang bisa dijadikan teladan. Ya, begitu. Kalau Master Cheng Yen katanya tiada orang yang tidak kumaafkan tuh. Jadi nggak ada orang yang nggak kumaafkan, semua dimaafin.
Kenapa bisa begitu? Karena Mas tahu manusia memang gampang berbuat salah, ya maafin aja dah. Namanya dia manusia, ya kan begitu. Nah, sampai di sini gimana? Ada komentar? Bu Ada Lili komentar? mungkin Bu Lili. Ibu Lili, Ibu Astri? Oh, Astri itu mungkin Sebentar. nama Zoom anaknya barangkali atau nama Zoom adiknya gitu ya. Ibu Lili ya ini ya. Silakan Bu. Ya, saya sih mau komentar tadi yang dari Bu Ria ya. Kalau Bu Ria tadi bilang kalau misalnya kayak partnernya itu misalnya ngomongnya kasar atau apa gitu ya. Ya, kalau saya sih setuju ya untuk misalnya menegur ya. Cuma menegurnya ya kita harus dengan cara yang baik ya. Iya dong. Mungkin ngomongnya dari hati ke hati lah gitu, jangan menegur di depan orang banyak gitu kan. Iya. Karena kalau kita nggak ungkapin itu apa yang menjadi perasaan kita gitu, mungkin orang itu kalau memang eh, bukan sifat dasarnya ya, maksudnya kalau memang orang itu eh, nggak sadar dari dia sendiri, kalau mungkin kita tegur dengan baik, mungkin dia bisa berubah dan kita juga berharap dia bisa berubah gitu. Iya. Tapi kalau memang orang itu tidak bisa berubah, ya sudah. Jadi saya setuju dengan Ibu Wileng tadi yang mengatakan bahwa oh mungkin dia apa bukan levelnya sama kita gitu. Jadi kita yang sudah belajar mindfulness gitu kita belajarlah untuk menerima gitu. Dan juga yang tadi Susyung Hokle katakan juga bahwa yang anak kecil gitu yang apa suka ngebully gitu, botak-botak gitu. Ya udah kita anggap aja oh itu mungkin anak kecil gitu. Jadi eh, pendapat saya sih begitu, Susyung. Mantap. Jadi Iya, saya jadi maksudnya jangan kita pendem di ya, hati kita sendiri, terus bagus. kita menjadi ganjalan gitu. Ya. Ya. Tadi saya juga udah memberi komen bahwa Ibu Ria ya boleh aja ya menegur dia boleh. Apalagi tadi kalau saran dari Ibu Lili ini ya barangkali Ibu Ria bisa mengajak dia bicara empat mata. Misalnya, Mas, Sudah Sesiung kayaknya karakternya deh. Iya, makanya ya. Jadi udah diajak ngomong empat mata bahwa ibu merasa nggak nyaman. Mas, saya nggak nyaman loh ya kalau kamu berbicaranya seperti begitu, apalagi kalau di depan orang-orang gitu ya. Boleh nggak sih kamu bisa lebih menganggap saya ini sebagai teman atau apa gitu dengan kita menjaga komunikasi kita bisa lebih baik gitu ya. Nah kalau diajak ngomong bicara begini nggak bisa, berarti memang dia nggak level kita gitu, nggak levelnya Ibu Ria ya, nggak levelnya Ibu Ria. Kalau sampai diajak ngomong begitu ya, kita Ibu Ria udah berucap yang dengan kata-kata yang baik, meminta dia meninjau kembali kata-katanya untuk di masa yang mendatang. Bukannya dia suruh dia yang lalu-lalu mesti minta maaf gini, nggak usah, nggak apa-apa. Yang akan datang sebaiknya tidak melakukan hal seperti ini lagi. Kalau Anda masih melakukan... Selalu minta maaf sih Sesiung. Minta maaf sesudah itu selalu minta maaf. Makanya yang membuat saya tetap bertahan seperti itu. Karena dia selalu minta maaf setelah mengeluarkan kata-kata kasar atau yang dia Terus bilang besok nggak keluar lagi sengaja ya? dan sebagainya. Kelihatannya emang udah karakternya gitu ya. Iya, Jadi besok keluar betul lagi. kata Ibu Wileng sama Ibu Lili tadi katakan, Mas Sesiung katakan ya berarti saya harus bisa mereka bukan levelnya dan saya bisa nyaman Menerima, gitu ya. menerimanya. Ya, kalau saya boleh tambahkan ya, nomor 1, diri kita itu yang paling berharga. Jadi kita mesti yakin bahwa diri kita ini berharga. Jadi kita nggak mau kalau kita dimainkan emosinya, diombang-ambingkan gitu loh. Jadi untuk mencari kebahagiaan itu kita mesti lepas dulu dari semuanya nih. Wah, oke, saya ini berharga dan saya berhak untuk bahagia. Iya. Gitu loh.
Jadi bagaimana menyikapi orang-orang atau partner yang seperti Bu Ria bilang itu, ya nomor satu yakinkan diri dulu nih, saya nih saya nih berharga loh, saya berhak untuk berbahagia. Nah tinggal kita lihat, orang ini masih oke nggak nih untuk partneran sama kita, gitu kan. Nggak bisa, eee, karena karena hidup kita ini sangat berharga gitu loh. Jadi, masa sih kita mau hidup kita ini diombang-ambingkan, bolak-balik emosi kita gitu kan. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Ya, Ya, betul. jangan biarkan Karena faktor-faktor luar membuat batin kita bergejolak, emosi bergejolak seperti itu ya. Karena kalau kita anggap partner kita ini penting gitu kan ya, Hmm. sehingga kan kita kadang-kadang jadi bingung, tapi sebenarnya diri kita lebih penting lagi, gitu. Jadi kalau kita anggap kita penting sehingga harus berpartneran sama dia, tapi kembalikan lagi gitu, tapi Ya. diri kita lebih penting lagi nih. Kalau Hmm. kita berpartneran sama dia terus kita menderita gitu kan, Ya. ya Jadi ada resiko-resiko memang yang harus ditempuh ya. ya Oke, iya, baik. Nah ya, jadi kita lanjut nih ya. Lanjut lagi kan sedikit. Nah, lalu udah hidup 1 jam seperti tadi lagi, lalu ulangi 1 jam berikutnya nih. Nah, 1 jam berikutnya tadi kan 1 jam pertama. Ini untuk jam berikutnya nih ya. Ini perenungan-perenungan dari yang kita dapat yang dari medsos-medsos ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, tapi ini juga saya pikir ini memang bermanfaat ya. Hiduplah 1 jam dengan kasih sayang kepada sesama. Ini ini soalnya ini semuanya sebetulnya ya mengandung ajaran-ajaran yang ini luar biasa ya. Dengan damai, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, dengan kemurahan hati, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan. Jadi kalau kita memiliki kasih sayang yang benar-benar ya, itu kedamaian di hati kita itu luar biasa. Damai, kita menjadi damai, menjadi sabar, menjadi lemah lembut dengan sendirinya itu. Jadi makanya kasih sayang itu luar biasa. Jadi kalau apalagi ini di sini ibu-ibu semua nih ya, sece-sece ini ya, ibu-ibu ya, kasih ibu sepanjang masa. Oh, kasih ibu sepanjang masa loh. Berarti nggak ada batasan-batasannya. Nah, jadi Anda semua ibu-ibu ini sebetulnya memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa ya. Ibu Master Cheng Yen juga ibu. Mother Teresa juga ibu ya. Santo apa? Santa apa Bernadette atau apa ya? Ibu Ber nggak ada ya. Itu kan nama Santa juga ya. Nah itu semua banyak yang luar biasa ya. Ibu Kartini di bulan April ini ya, Ibu Kartini. Jadi orang-orang yang ibu-ibu ini memiliki hati yang apa namanya luar biasa ya, penuh cinta kasih. Tapi memang ibu-ibu juga ada kelemahannya, yaitu mudah terbawa perasaan ya, mudah terbawa perasaan. Nah ini mungkin apa namanya, karena memang di sini banyak memiliki apa emosi, emosi ya, emosi itu perasaan ya, kayak perasaan lemah lembut itu juga cerminan emosi, emosional gitu kan, lemah lembut, murah hati. Jadi kalau kita hidup dari jam ke jam dengan tadi tidak ada apa namanya, tidak ada kemarahan, tidak ada kesombongan, tidak ada pikiran negatif, pikiran jahat, nggak ada niat untuk menjelek-jelekan orang, berarti kan nggak bergosip dan lain-lain semua itu. Jadi kelihatannya banyak, padahal ini sih sebetulnya satu paket itu ya, satu kemasan. Isinya ini ingredientnya banyak gitu loh. Ini satu kemasan aja kayak permen gitu loh ya, satu cookies, tapi di dalamnya ingredientnya banyak, yaitu tanpa kemarahan, tanpa ada yang jahat. Kalau sudah bisa beberapa, yang lainnya itu pasti bisa semuanya. Ya, jadi kalau orang yang tidak serakah pasti juga nggak suka boros. Nah, ya, kalau orang yang nggak punya pikiran negatif, ya pasti juga nggak suka menjelek-jelekan orang, nggak punya niat yang jahat.
Seperti itu ya. Jadi masing-masing ada ini. Katanya ini dengan kasih sayang kepada sesama, kedamaian, kesabaran, semua pasti ada. Ya, kasih. Wujudnya adalah kasih. Yang terutama kasih. Dengan tulus, ikhlas. Wah, apalagi tulus, ikhlas ya. Ini luar biasa itu. Ketulusan dan keikhlasan itu betul-betul prakteknya itu kalau bisa dipraktekin dengan baik ya. Wah, luar biasa. Ikhlas menerima apa adanya. Acceptance tuh. Ikhlas menerima partner yang mulutnya bocor itu. Seperti gitu ya. Jadi ya ini anggap ya memang udah apa jalinan jodohnya bertemu dengan dia ya udah saya anggap dia memang begitu udah nggak bisa dirubah bopien nggak bisa dirubah lagi yang berubah adalah saya terima nah udah kira-kira begitu barangkali ya Ibu Ria ya jadi karena dia sudah tidak bisa dirubah yang berubah adalah Ibu Rianya Ibu Ria yang berubah itu jadi karena tidak bisa merubah sesuatu yang di luar kita yang berubah. Jadi saya tidak bisa menghentikan hujan, tapi saya bisa membawa payung. Nah, itu kan kata-katanya demikian. Ya, saya bilang, hujan kenapa nggak berhenti berhenti? Saya mau pergi ini kok hujan. Daripada ngomel-ngomel, ya udah keluarin payung, pakai payung, ceret, dah bawa payung. Ya. Daripada kita ngomel partner, mulut lu dijaga, gini-gini, dia nggak bisa jaga juga mulutnya. Kita yang jaga kuping kita yang jaga hati kita sendiri. Nah, bisa dah. Ya, demikian dengan penuh kelemah lembutan, kerendahan hati. Oke, kita lanjut ya. Jadi 1 jam yang sederhana, tapi sangat mungkin akan berarti bagi perjalanan 10 tahun ke depan, bahkan mungkin sampai akhir hayat kita tuh. Jadi artinya yang 1 jam tadi yang usaha-usaha itu akan mempunyai arti bermanfaat sampai 10-20 tahun ke depan bagi masa depan kita, istilahnya demikian. Bagi masa depan kita. Jadi kalau kita orang yang gampang emosian, meledak-meledak, itu pasti ya perjalanan kita bersama partner-partner itu nggak nggak bisa lama deh. Ya, nah supaya bisa lama kita bisa menerima partner-partner kita dengan segala konsekuensinya, risiko-risikonya, acceptance. Ya, jadi kalau di sini pesan moralnya membagi waktu panjang seperti 10 tahun menjadi waktu pendek 1 jam, menjadi mudah dan bersemangat untuk menjalani ketimbang berpikir waktu panjang 10 tahun. Ini hanya apa ya namanya Bu Hileng ya ini ya. Satu apa sih? Metode ya. Metode bahwa kalau kita bilang waduh mau belajar segitu banyak susah, belajar satu aja deh, 1 hari 1. Membaca buku katanya. Waduh, baca buku nih ya nih bukunya judulnya 37 faktor nggak kelihatan nih di sana ya 37 faktor menuju pencerahan baca buku tebal banget susah ya udahlah baca 1 hari 1 lembar aja boleh nggak nah kalau baca 1 hari 1 lembar waktu udah baca 1 lembar kayaknya baru sebentaran baca lagi lah 1 lembar lah baca lagi dah begitu 5 lembar ngantuk tidur nah besok baca lagi 5 lembar ngantuk tidur akhirnya asik juga ya. Ternyata saya tadinya nggak bisa tidur begitu baca buku saya jadi gampang tidur. Nah, jadi ada manfaat-manfaatnya juga gitu. Jadi demikian. Jadi hal-hal yang memang mau dilakukan ya kita lakukan dari hal-hal yang kecil dulu. Ya dari yang singkat-singkat dulu ya. Memang segala yang kita pelajari demikian kayak mindfulness, awareness ya kita belajar yang gampang-gampang dulu ya kita mengamati napas ya nanti cuma berapa menit nanti udah nah nanti makin lama kalau udah terbiasa begitu nyamannya mengamati napas bisa 15 menit bisa 20 menit ya enggak tapi tentunya bukan di dalam kegiatan mindfulness ini ya di luar nanti di rumah sendiri tadi saya merasa nyaman lagi ya pokoknya sebetulnya melakukan meditasi gitu ya mengamati napas itu nyaman loh ya cuman kadang-kadang mau memulainya malas gitu nah kemalasan kita itu begitu menguasai bukan kemalasan kita kemalasan saya ya kalau kemalasan kita saya udah berkata mengatasnamakan ibu-ibu semua nih enggak
kemalasan saya, bukan kemalasan kita, kemalasan saya itu menguasai saya begitu hebatnya. Berpikir meditasi itu, aduh tadi enaknya, nanti ntar meditasi, besok lupa lagi. Begitu pikiran yang lain masuk, pikiran yang ini masuk, pikiran yang itu masuk, udah deh, mikir, 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 akhirnya lupa lagi meditasi. Nah itu, makanya mau jadi orang baik, sering-sering bisa lupa juga mau kita mau jadi orang baik, mau baik-baik jadi orang. Maka itu harus lebih sering-sering berkumpul di mindfulness. Dengan demikian kita diingatkan terus menjadi mindful, menjadi aware. Begitu ya. Kanan ya Ibu Wileng. Kanan semuanya malam ini luar biasa. Saya merasa mendapatkan pencerahan dari ibu-ibu semua ini ya. Kanan, kanan, kanan. Demikian sampai di sini. Ya, saya kembalikan kepada Ibu. Silakan Ibu. Ya, Kangen Sesiong Hoklai yang udah setia menemani kita dalam daily mindfulness ya. Jadi obrolan-obrolan yang sepertinya ringan ini sebenarnya tentunya menjadi mendalam ya setelah kita gali dan kata-kata atau quotes yang seringkali kita baca itu nggak cuman kita tahu, tetapi di kesempatan ini bisa kita renungkan dan sesudahnya dalam keseharian bisa kita jalankan, kita praktekkan. Dengan demikian tentu memberikan manfaat kepada diri kita semua ya. Saya, Sesiong Hoklai, kita semua tentunya berharap bahwa dengan adanya kegiatan kita seperti ini, secara mungkin tidak terasa ya, hidup kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang, ya terbentuklah kira-kira seperti itu. Ya, oke teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat beristirahat. Terima kasih, Bu. Malam semuanya. Terima kasih, Bu Hokleng. Terima Bye. kasih.